Perhatikan baik-baik pemirsa, nyamuk Aedes aegypti seperti yang contohnya saya pegang berikut ini adalah nyamuk yang sebenarnya kalau menurut saya ini cukup cantik ya, tapi ternyata kayak Mbak Oki. Iya, ini termasuk jenis Aedes aegypti ini yang memang ternyata keluarganya ini membawa banyak penyakit. Tapi seperti apa cara untuk mencegah virus Zika? Saya ajak Anda untuk kita lihat dulu sama-sama informasinya berikut ini. Ya, pemirsa, virus Zika adalah virus yang menjangkiti manusia yang disebarkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan belum ada hingga saat ini ya vaksin atau obat tertentu untuk mengobati infeksi Zika. Gejalanya, yang pertama mata merah, seperti Dr. Jen tadi katakan ya, sakit kepala, kemudian demam mendadak dan juga lemas. Ini kadang-kadang kalau tanggal tua juga terjadi, Dok. Kemudian kemerahan pada kulit badan atau ruam tadi maksudnya, Dok ya. Dan nyeri otot serta sendi. Kemudian untuk penyebarannya sendiri, virus ini dapat ditularkan dari ibu hamil kepada bayi selama kehamilan. Dan yang kedua, nyamuk bisa terinfeksi Zika jika mengisap darah seseorang yang telah terjangkit nyamuk yang terinfeksi dan bisa menyebarkan virus ke orang lain. Nah, ini pengobatannya pemirsa. Yang pertama, pastikan Anda cukup istirahat, kemudian minum cairan agar tidak dehidrasi. Kemudian ada lagi cara untuk melakukan pencegahan, ini penting sekali, seperti yang tadi Dr. Jen sampaikan, menguras dan menutup tempat penampungan air, itu minimal 1 minggu 1 kali, taburkan bubuk larvasida, atau istilahnya apa? Mbak Oki, abate ya, pada tempat-tempat penampungan air, dan gunakan obat anti nyamuk. Jangan lupa menjaga kebersihan lingkungan. Kebersihan lingkungan ini juga termasuk kebersihan diri, ya kan? Sehingga kalaupun lingkungan tempat tinggal kita sudah bersih, jangan lupa kita juga harus menjaga diri kita sendiri. Dr. Jen, tadi menarik sekali pada saat break diskusi dengan Mbak Oki ini soal proses penularan nyamuk itu, dia kan virusnya terdapat dalam darah begitu kan? Betul. Sehingga dalam darah itu dia memiliki massa. Berapa lama sampai misalnya virus itu inkubasi dalam darah itu sehingga orang yang terkena virus kemudian berpindah tempat dan digigit nyamuk. Jadi nyamuk yang sebenarnya tidak kena virus itu malah disebarkan oleh manusia gitu kan. Betul. Dan dia pindah ke manusia lain. Ya. Nah, ini bagaimana nih? Ya, ini semua memang masih dalam penelitian ya. Terutama yang banyak meneliti ini adalah benua Amerika. Karena memang saat ini yang sedang banyak itu sudah ada di Amerika Latin dan Amerika Serikat melakukan penelitian. Informasi saat ini kira-kira rata-rata itu virus itu di dalam darah itu tidak selamanya. Tidak selamanya begitu masuk oleh nyamuk lalu itu virus selama-lama di manusia tidak. Dia nanti habis juga. Nah, itu kira-kira 2 minggu ada di darah. 2 minggu. Dalam 2 minggu. Tapi selama 2 minggu itu yang berbahaya. Jangan sampai waktu dalam 2 minggu itu ada nyamuk menggigit lalu pindahkan ke tempat lain. Tapi kan? Bagi yang sudah terinfeksi selama 2 minggu itu, dia nanti kan sembuh sendiri. Asal tidak hamil ya? Oh, iya kan? Maksudnya kalau dia hamil kan menurun kepada bayinya kan? Betul, ya. Nah, kalau misalnya dia kenanya itu pada trimester yang udah terakhir, ya, itu kan pembentukan otaknya sudah selesai. Nah, tapi dia bisa menularkan, misalnya kenanya di akhir-akhir proses mau melahirkan. Itu dia bisa menularkan ke bayinya. Nanti bayinya terinfeksi. Tapi ya, tidak berdampak. Sembuh juga. Sembuh juga. Ya, tapi bayi itu tidak cacat ya. Kan kalau trimester pertama menyebabkan cacat ya pada kan? bayi yang lahir. Pada bayi. Tapi kalau sudah melewati trimester ketiga, itu bisa terkena pada bayi yang dilahirkan tapi ya infeksi. Jadi demam biasa. Juga bayi. Tapi tetap kasihan, Dok. Bayi masih merah begitu gitu kan. Umur 1 tahun aja anak kalau demam-demam kan kita yang paling sibuk gitu kan. Mbak Oki, ini kan sebenarnya yang penting adalah edukasi. Karena masyarakat sebenarnya juga kalau kita bicara tentang demam berdarah kan campaign soal demam berdarah sejak dulu sudah digalakkan. Tapi kenapa sih kok setiap ada penyakit baru misalnya padahal sumbernya nyamuk yang sama, kita kok kesannya seperti apa ya? Gelisah, kemudian latah misalnya, masyarakat juga tiba-tiba takut
berlebihan begitu. Bagaimana ini? Iya, kalau saya melihatnya Mas Doni bahwa pemerintah nampaknya belum melakukan terobosan terkait dengan untuk menghambat atau untuk menyelesaikan masalah-masalah penyakit yang disebabkan oleh nyamuk ini. Preventifnya ya? Preventifnya belum ada gitu. Maksudnya belum ada, tapi terobosannya tidak kelihatan begitu. Karena ya kok berulang terus begitu kejadian-kejadian seperti itu. Artinya selama ini belum ada sesuatu terobosan yang dilakukan sehingga bisa menghambat ataupun mengurangi penyakit-penyakit yang disebabkan oleh nyamuk. Begitu. Mungkin dukungan politiknya kurang maksimal? Kalau enggak juga sih, anggaran kan udah meningkat sekarang. Oh gitu ya? Gitu ya, makanya tinggal diawasin gimana penggunaannya kan? Waktu terakhir dengan Bu Menkes, saya bilang ke Bu Menkes, saya minta di setiap direktorat, tolong 5 tahun terakhir dibuat programnya bagaimana, anggarannya berapa, capaian, angka aktualnya berapa. Karena dari situ kita bisa kelihatan yang bagus atau mengukurnya tidak. bisa terlihat ya. Karena selama ini yang diajukan kepada Komisi 9 itu adalah angka proyeksi. Proyeksinya tahun ini segini, proyeknya segini. Faktualnya berapa? Itu yang saya harapkan. Itu bisa berantakan kalau tiba-tiba ada serangan penyakit mendadak. Ya kan, proyeksi itu bisa berubah gitu kan. Nah, Dr. Jen, ini artinya kalau kita asumsikan itu tadi kan dari pendekatan politik atau anggaran dan seterusnya. Tapi tentu kan program preventif itu kan harus kontinu. Bukan karena ada nyamuk ini atau ada serangan penyakit itu gitu kan. Anda sendiri yang berada di kementerian, apakah sudah merasa cukup? Kemudian yang kedua, bagaimana dengan dukungan SDM gitu kan? Saya nggak usah bicara anggaran deh. Bagaimana? Ya, beri contoh saja ya. Untuk misalnya masalah demam berdarah, di mana yang harus diatasi ini masalah lingkungan. Itu sektor yang yang terlibat, terutama itu baru kesehatan ya. Kalau kita lihat contohnya Singapura, begitu kejadian ini, maka mereka merencanakan vektor kontrol ya, membersihkan lingkungan itu bersama dengan Kementerian Lingkungan Hidup. Ini kita belum. Jadi sektoral itu jadi harus bersama-sama. Koordinasinya udah jalan. Ya, seperti itu. Kalau kita masih dalam tahap rapat koordinasi ya. Makanya mungkin itu ya tidak bisa selesaikan dengan baik penyakit-penyakit ini karena cuma Kementerian Kesehatan saja. Betul. Harusnya kan diajak juga Kementerian Lingkungan Hidup. Mbak Oki mungkin dan teman-teman di DPR bisa memberikan pressure kepada Kementerian Kesehatan untuk lakukan dong misalnya lintas sektoral. Jangan sampai kesannya kan sendiri-sendiri gitu. Betul. Dan memang Mas Doni kerjasama itu di Republik ini memang sesuatu barang yang mahal gitu ya, memang sulit gitu mana kita sudah berbicara mengenai lintas sektoral, tapi itu akan menjadi masukan buat saya tentu, dan saya akan mengingatkan pada Bu Menkes begitu ya, agar segera melakukan lobby-lobby atau paling tidak rapat terbatas lah dalam rangka untuk mengantisipasi Zika ini begitu. Masalah utama yang dihadapi bangsa Indonesia, Dr. Jen, dibandingkan dengan Singapura dalam hal kita antisipasi. Sebab begini, kalau pemerintah sudah gencar, kemudian komponen masyarakat itu sebenarnya dari komunitas atau kalangan dokter misalnya sudah ikut mengkampanyekan, tapi kalau dari masyarakatnya sendiri merasa bukan gaya hidup ya, gaya hidup sehat belum menjadi gaya bagi mereka, ini makin berat tugas kita sebenarnya. Betul. Lalu bagaimana cara mengakalinya ini? Ya, saya tetap ya, kita harus memberikan penyuluhan-penyuluhan ya. Sebetulnya dengan adanya kasus Zika ini, itu boleh kita anggap ini satu blessing in disguise ya. Jadi momentum, masyarakat saat ini jadi seperti khawatir, lalu ingin tahu minta informasi seperti itu, yang selama ini setiap kali kita beri penyuluhan mereka kurang acuh begitu ya. Dan sekarang dengan ini mereka menjadi takut kan, tidak mau seperti Brasil. Mungkin sebagai informasi ya, di virus Zika ini kan sebetulnya ada sejak tahun 40-an menurut catatan ya, itu dari benua Afrika gitu. Kemudian ada terjadi letusan-letusan di kepulauan-kepulauan di Pasifik di sana. Kemudian tapi tidak ada kaitan-kaitan dengan mikrosefali, itu tidak ada. Barulah tahun 2015 Brasilia itu melaporkan karena resah. Itu di klinik-klinik kita lihat bayi-bayi dengan mikrosefali itu banyak begitu, dan akhirnya ketemulah bahwa itu adalah kaitannya dengan Zika gitu. Kemudian dari penelitian kemudian ditemukan bahwa virus Zika yang ada di Indonesia ada virus Zika, ditemukan melalui survei juga ada. Sepertinya mikrosefali di Indonesia tidak sebanyak di Brasilia begitu. Singapura dan sebagainya, Malaysia, Thailand, virus Zika ada. Tapi mikrosefali kenapa di Brasil
Brazil. Nah, dari hasil penelitian mereka mengamati ternyata virus Zika-nya Brazil itu katanya sama tipe Asia. Tetapi sudah terjadi mutasi. Jadi lebih kuat kelihatannya virus yang di Zika ini lebih virulen. Begitu. Nah, sedihnya virus itu dibawa oleh warga Singapura yang berangkat ke Brasil lalu membawa pulang virus yang virulen ini ke Singapura. Jadi menjadi lebih dekat dengan Indonesia. Iya, makanya saya juga kemukakan bahwa di pintu-pintu pelabuhan-pelabuhan gitu Indonesia ini saya menghendaki agar Kementerian Kesehatan mempunyai istilahnya itu adalah thermoscanner gitu ya. Jadi manakala ada orang yang masuk ke Indonesia kemudian demam tinggi itu bisa langsung terdeteksi. Di Bandara Soekarno-Hatta sudah diaktifkan thermoscan itu, dan memang di beberapa pintu masuk khususnya itu sudah diletakkan. Di Makassar saya dapat kabar juga sudah dipasang. Tapi ada satu kondisi, misalnya gini, Dr. Jen, Batam, Singapura itu kan sudah seperti adik kakak ya. Kadang-kadang orang Batam makan siang di Singapura atau orang Singapura menghabiskan aktivitas dagangnya di Batam gitu kan. Itu kan sangat terbuka sekali. Nah, nggak mungkin pengawasan yang sangat ketat itu bisa dilakukan, dan kita saksikan lalu lalang orang itu sangat tinggi. Bagaimana mengatasi kondisi seperti ini? Dari kebijakan sendiri dan dari dokternya seperti apa? Ya, mungkin begini. Thermal scanner itu, ya jadi gini. Kalau seseorang terinfeksi Zika, ya pasti virusnya masuk. Ya. Nah, dari 5 orang yang terinfeksi, yang menimbulkan gejala demam dan lain-lain 1. Oh, nggak semua? Tidak. Kenapa Cuma bisa 1. begitu? Ya, memang begitu. Jadi bisa orang asimptomatis, tidak ada gejala, tapi di darahnya ada virus. Jadi thermal tapi scanner tidak berdampak. Misalnya bisa saja sekarang di antara kita tapi nanti kalau dia hamil anaknya oke. Cuma gejala demamnya tidak Jadi kelihatan. begitu gejalanya tuh sangat ringan dibandingkan demam berdarah yang sampai terus bisa ini. Demam berdarah pun juga orang yang terinfeksi demam berdarah tidak semua lalu sakit demam berdarah, tidak semua gitu. Jadi sama. Jadi dan itu kalau kita terinfeksi, gejala itu baru timbul 7 sampai 10 hari kemudian. Nah, kalau di tengah itu dia lewat dengan thermal scanner nggak ketahuan. Iya. Karena thermoscan itu belum. Berapa? Nanti 30 setelah sampai baru demam. Berapa itu ini sih? pakai kartu. Kita kasih kartu yang Health Alert Card. Di mana di situ saat ini masih dikasih setelah tiba baru kita kasih. Tolong baca ini kalau mengalami gejala ini kemana gitu. Seharusnya dikasihnya waktu di pesawat. Gitu. Sebelum turun, Tetapi kan ini mereka sudah ini kartunya saja yang berbunyi Zika aja belum lagi dicetak sekarang kan. Jadi terpaksa dibagi terlambat. Sesudah yang cepat aja stempel gitu. Atau suhu berapa sebenarnya kalau orang itu bisa dikatakan demam? 38,5. Itu yang kelihatan di thermal scanner. Tapi sebenarnya kalau di bawah 38,5 bisa nggak merupakan? Mungkin saja dia masih beranjak naik kan. Tapi sudah kena. Sudah kena, bisa toh. Berarti lewat dong ya? Bisa, iya. Jadi satu-satunya ini kebersihan ini jentik itu saja. Baik. Ya, kita lanjutkan di segmen berikutnya, dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi.